Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang santai seperti biasa loh deh guys, bro. Ruang santai ini beri tepo kira itu di luar ruangan, tapi tetap di luar santai, di ruang santai. Tak nyempet rokok sih. Nikmat, bismillahirrahmanirrahim. Rokok sama kopi ya. Ruang santai, di ruang santai. Itu kita yang nonton dan juga nonton video hanya membuka atau men-sharingkan sesuatu hal yang sangat istimewa tapi jarang sekali dipelajari oleh semua orang. Namanya ruang santai. Jadi saya akan terus untuk membahas masalah tentang istilah atau mungkin yang bisa diungkapkan dengan teori yang sangat real dan sangat nyata di kehidupan yang kita alami. Di ruang santai ini ada santai-santai, bisa dikatakan santai-santai aja loh. Kita santai-santai saja untuk pembahasan secara ilmiah. Saya nggak ada untuk pembahasan secara tertulis. Memang iya, dan karena pembahasan di ruang santai itu memang berdasarkan apa yang saya baca, dan itu sudah menjadi satu pelajaran yang diberikan oleh tokoh atau seseorang, dan itu sudah menjadi pengalaman bisa keuntungan dan problema kehidupan manusia yang di zaman sekarang ini. Jadi ruang santai itu memang ya santai-santai aja, namanya juga ruang santai. Dan kemarin kan kita di Indonesia baru memperingati hari G3, memperingati para lucu jenderal yang telah difitnah dan dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia yaitu PKI. Dan yang saya bingungkan itu PKI itu adalah sebuah partai Komunis Indonesia, dan partai itu berarti kan sudah disetujui oleh kewenangan yang bersangkutan dengan negara itu ya,
seperti MPR, presiden, dan menteri. Dan kebetulan Partai Komunis Indonesia di zamannya adalah partai terbesar di Indonesia. Kan aneh. Padahal itu adalah partai yang sudah terbesar dan sudah terorganisir oleh presiden di zamannya, yaitu Presiden Soekarno. Banyak kan partai. Kita lihat video aja di gambar lambang celurit dan palu itu udah dibawa, terus digowo numpak truk ya, numpak truk digowo wong masyarakat umum di zamannya biyen. Jadi PKI itu ternyata sebuah udah jadi satu kepercayaan di zamannya seperti bendera itu sudah terpapang di mana-mana kan, gambar-gambar paluarit itu. Kalau semisal mungkin partai itu memang dibenci, kurang tidak dipercayai dan tidak bermanfaat di zamannya, kenapa lambang partai PKI itu terpampang di semua sudut-sudut kota di zaman dulu? Kan aneh ya. Saya heran sekali. Apa mungkin kejadian adalah sebuah persaingan antar partai? Saya juga nggak tahu. Dan apa mungkin karena waktu partai itu banyak, partai Masyumi, partai Nasional Indonesia, PNI atau apa banyak, Masyumi ya, begitu partai-partai semuanya itu banyak. Terus partai PKPP itu wakil loh. Jadi partai itu wakil. Dan partai PKI itu udah lambangnya udah terpampang, benderanya udah di mana-mana. Di orang-orang itu sudah bendera PKI. Jadi gue lagi zamannya gambar bendera PKI kan. Yang saya herankan, kenapa kejadian penculikan jenderal itu disangkutkan dengan partai tersebut, yaitu Partai Komunis Indonesia, dan di 30 September pergerakan G13 PKI. Kan aneh loh deh. Kenapa PKI menjadi dari sebuah partai menjadi sebuah pergerakan G13S. Coba yang video ini yang nggak tahu mungkin bisa membaca di zaman dulu itu apa waktu itu memang hukum pidana belum ada, mungkin belum ada di zaman itu ya, zaman Balin, atau mungkin pergeseran
besar-besaran partai atau bagaimana kita nggak tahu. Dan kenapa 30 September itu dinamakan dengan pergerakan Partai Komunis Indonesia? Kalau masa enggak. Kalau saya nonton video-video di zaman itu, saya nggak akan berani ngomong seperti ini, karena coba Anda share Partai Komunis Indonesia, bendera Palu dan Arif itu udah di bawah wong-wong kan bener-bener ini orang saya kira itu mereka ada rakyat Indonesia, kok sampai di bawah keliling-keliling dikarak, karena dikarak kampanye besar-besaran oleh para partai komunis Indonesia. Aneh dan pergerakan 30S itu digaringkan garis miring belakang PK dan sebenarnya kayak orang yang kritis itu di dalam peristiwa, karena mereka bertanya kenapa G13 itu menjadi pergerakan Partai Komunis Indonesia. Saya sendiri agak heran, padahal Partai Komunis adalah partai yang dibawa oleh rakyat dengan berbagai macam-macam partai di dalam situasi di tahun-tahun 1965, 60, 60, 65. Karena bisa dikatakan adalah itu sebuah tragedi, bisa tragedi konflik di dalam sebuah negara juga bisa, dan bisa dikatakan hukum pidana di waktu itu belum mungkin kuat, dan orang itu masih ringan-ringan untuk membunuh, karena zaman itu memang zaman perang, untuk membunuh dan pidana, karena zaman perang kan musuhnya kan Belanda, Inggris ya, karena pun kehabisan stok musuh orang Belanda atau Inggris, akhirnya jenderal-jenderal itu yang dibunuh. Jadi saya sering-sering di santai kalau memang ada sebuah jawaban yang konkret itu bisa menjawab video yang saya edarkan ini, berarti mungkin memang itu adalah sebuah tragedi, atau mungkin memang sebuah persaingan untuk memperebut sebuah kepemimpinan, karena zaman-zaman itu zaman panas, zaman habis perang sama Belanda, sama Inggris, sama Jepang, kita kehabisan musuh dan musuh. Jadi mungkin seperti itu. Jadi seperti ini ruang santai yang saya sampaikan. Tetap jangan lupa